مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratal muhtaramun wal muhtaramat, para alim, para ulama, khususnya adik-adik mahasiswa-mahasiswi Universitas Darul Ulum, khususnya Fakultas Agama Islam, semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam pengajian Kitab Mukhtasar Syu'abil Iman karya Imam Al-Ghazwain, yang merupakan ringkasan dari kitab Syu'abul Iman karya Imam Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita tabarrukan, mudah-mudahan pengajian ini bisa memberi tambahan pengetahuan ilmu, kemaslahatan dan keberkahan bagi kita semuanya, amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitil kiram wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila jami'il musannifin wal muhaddisin wal muallifin wal ulama'il amilin, nakhusu khususan ila hadrati Imam Abu Bakar Al-Baihaqi wa Imam Al-Ghazwaini rahimahumallah. Syainillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nafa'ana
bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu, ini kalau tidak salah kelanjutannya ini yang ketiga. As-salisu utawi sing nomor telu min syu'abil iman, saking pira-pira cabange iman iku al-imanu iman bil malaikati kelawan pira-pira malaikat. Lil ayah krono ayat wal hadis lan hadis al madhkura ini kang wis kasebut nduk ngarep. Berarti iman kepada para malaikat ini menurut Imam Baihaqi berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis sebagaimana yang sudah disebutkan tentang iman kepada Rasul, yaitu al-mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, ini malaikat ini termasuk makhluk Allah. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan tidak pernah berbuat maksiat dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita wajib mengimani bahwa malaikat itu ada. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari jumlah manusia. Paling tidak kita tahu setiap orang kemana-mana akan diikuti oleh dua malaikat, ya. Siapa itu? Raqib dan Atid. Ini rajin, ini kamu tiru ya, rajin nyatet. Dua malaikat ini rajin nyatet. Raqib kalau berbuat baik nggak pernah lupa itu, catat gitu ya. Atid juga begitu. Seseorang yang dia ikuti kok berbuat buruk, dia catat. Silakan belajar kerajinan kepada dua malaikat ini ya. Tapi yaitu, malaikat ini jenis makhluk bangsa halus yang berbeda dengan manusia. Tidak makan, tidak minum, tidak nikah ya. Ya karena memang dibuat seperti itu. Kita semuanya wajib mengimani keberadaan malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding manusia. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan di Baitul Ma'mur, di langit sana, setiap hari itu puluhan ribu malaikat masuk Baitul Ma'mur. Kemudian mereka keluar dari Baitul Ma'mur dan selamanya tidak pernah kembali lagi. Setiap hari itu ada. Jadi nggak bisa dihitung jumlahnya ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ini saya kutip dari kitab Syu'abul Imannya ya, bukan Muhtasar. Kalau Muhtasar ini memang tidak ditulis. Hadis dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu, den ciptaaken sapa malaikat, para malaikat min nurin, saking cahaya. Wa khuliqal jannu, dan diciptaaken sapa al jannu jin min marijin min nar. Min marijin min nar iku artine dari bahan berupa api. Jadi jin itu diciptakan dari api, malaikat dari cahaya. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Sedangkan Adam, bapak kita, kakek kita ini diciptakan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu dari tanah liat, mintin ya. Di dalam hadis lain dikatakan begini, ini menurut saya menarik ini ya.
Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis ini sanadnya sahih, dinilai hadis hasan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala inna minal malaikati qabilatan yuqalu laha al jinnu wa kana iblis minha wa kana yusawwisu mimma bainas sama'i wal ard fasakhitallahu alaihi famasahahu syaitanan rajiman. Ini bicara tentang malaikat, manusia, dan jin, termasuk setan dan iblis. Rasulullah mengatakan bahwa di antara para malaikat, ini kita masih ingat ya cerita di surat Al-Baqarah itu ya, ketika Allah menciptakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa saya hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat tidak setuju, karena dulu pernah ada makhluk di bumi, tapi mereka tidak berbuat kemaslahatan, justru yasfikud dima, ya, menumpahkan darah, saling berperang, saling membunuh. Ataj'alu fiha may yufsidul arda wa yasfikud dima, akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Tapi Allah Maha tahu. Ya, singkat cerita, Adam ini diberi kelebihan berupa ilmu pengetahuan. Ketika malaikat sudah tidak mampu menyebut nama-nama, maka Allah memerintahkan agar para malaikat usjudu li Adama, bersujudlah kalian semua kepada Adam. Seluruhnya bersujud kecuali iblis. Nah, ternyata ada hadis yang mengatakan di antara malaikat-malaikat Allah itu ada qabilah. Qabilah itu artinya apa? Suku. Yang disebut dengan jin. Jadi jin ini termasuk golongan malaikat menurut hadis ini. Wa kana iblis minha. Dan iblis adalah keturunan dari bangsa qabilah jin ini. Dan makhluk bernama jin dan iblis ini diberi kemampuan oleh Allah bisa naik ke langit, turun ke bumi, ya, mendengarkan berita langit, dibawa ke bumi dengan, ya mungkin karena sifat dari jin yang tercipta dari api. Ini kan api, ini kan sifatnya mudah terbakar ya. Artinya itu bisa dianggap sebagai kias, nafsunya melebihi akalnya. Sehingga jin dan iblis ini terlalu sering nguping berita-berita langit, kemudian Allah murka. Maka diusirlah oleh Allah dan menjadi setan yang terkutuk sampai sekarang ini. Ini hadis ini dianggap sanadnya hasan atau baik, sehingga informasi ini memberi pemahaman kepada kita, ya asal usulnya iblis itu ya dari jin, dan jin itu adalah termasuk qabilah, salah satu suku dari bangsa malaikat. Tapi kemudian dikutuk oleh Allah menjadi syaitonir rajim, menjadi setan yang terkutuk, yang akan menggoda kita ya ila yaumil qiyamah. Saya kira posisi menjadi manusia ini mungkin paling baik ya. Manusia ini diberi nafsu tapi juga diberi akal. Kalau malaikat tidak dikasih nafsu, dia punya akal, tidak nikah. Kalau manusia diperbolehkan menikah. Kalau amalnya baik, dia akan masuk surga. Bahkan kalau kesalehannya itu luar biasa, kemuliaannya akan melebihi para malaikat. Terbukti para malaikat bersujud takzim kepada Nabi Adam
Karena Nabi Adam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Jadi faktor yang menjadikan manusia itu dihormati, dimuliakan adalah karena ilmu. Di dalam Al-Quran ditegaskan ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat, beberapa derajat orang-orang yang beriman. Syarat mutlaknya ini pondasi iman harus sudah ada. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan ini bisa terbukti ya, siapapun manusia di muka bumi ini kalau diberi ilmu pengetahuan yang tinggi, maka akan kelihatan keunggulannya. Bukan termasuk individu juga, tapi kelompok, masyarakat, bahkan negara. Negara yang ilmu pengetahuannya maju, maka akan berbeda dengan negara yang ilmu pengetahuannya belum maju. Ini memang keunggulan ilmu. Tapi sebagai muslim, ilmu itu harus didasari dengan iman. Sehingga menjadi senjata yang bermanfaat, yang maslahah. Karena ilmu ini seperti degan ya. Apa degan ya? Senjata. Kalau yang memegang senjata ini orang baik, orang muslim, maka pasti senjata ini akan diarahkan untuk yang berguna. Tapi kalau yang megang senjata ini orang yang tidak bermoral, maka bisa jadi dia akan menembak siapa saja yang dia tidak suka, sehingga dia menyalahgunakan senjata ilmu pengetahuan ini. Saya kira ini harus direnungkan ya, sebagai mahasiswa-mahasiswi, betapa pentingnya iman dan ilmu. Ini diberikan kepada manusia. Ini tadi bahas malaikat ya. Kalau malaikat itu ya sudah diciptakan seperti itu. Kalau sudah dapat tugas, ya tugasnya itu tidak pernah pindah-pindah. Paling tidak kita ini harus hafal ya, 10 malaikat Allah. Yang paling kamu kenal malaikat siapa? Israel ya. Saya pernah baca hadis itu, malaikat Israel yang mencabut nyawa ini, satu hari ini mendatangi kita berkali-kali ya. Berkali-kali kamu ini didatangi. Barangkali Allah memerintahkan mencabut nyawa, maka akan segera dicabut. Tapi kalau datang berkali-kali kemudian tidak ada perintah, ya sudah, ditinggal. Israel ya, malaikat Jibril, ini menyampaikan wahyu. Sekarang sudah nggak ada nabi, entah nggak tahu ya malaikat Jibril ini ngapain ini ya. Paling tidak pensiun dari penghantar wahyu Allah. Ada mungkar nangkir ya. Ketika manusia mati, begitu membuka mata pertama kali di alam kubur, akan melihat dua sosok yang akan bertanya, yaitu malaikat mungkar nangkir. Pertanyaannya kan kita sudah tahu ya, sudah dikasih bocoran kan ya. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka kan itu ya. Wis iki bocoran ngono masa jika iso. Ya ini ya, malaikat ini kita yakini ada makhluk Allah yang diberi tugas tersendiri, dan malaikat ini tercipta dari cahaya. Ini keyakinan kita sebagaimana keyakinannya kaum ahlus sunnah wal jamaah. Saya lanjutkan. Warrabi'u lan ingkang kaping sekawan min syu'abil iman, saking pira-pira cabange iman, iku al imanu iman bil qur'ani kelawan al qur'an, wa jami'il kutubi lan sekabehe pira-pira kitab al munazzalati qablahu kang den turunaken sadurunge al qur'an. Kita sudah paham, paling tidak kita sudah mengimani ada 4 kitab suci, Al-Quran, terus Zabur, Taurat, Injil.
Ini kitab samawi semua. Taurat, Injil ya termasuk kitab samawi karena itu wahyu kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Zabur kepada Nabi Daud. Tapi Al-Quran adalah sebagai kitab yang merangkum seluruh isi kitab-kitab sebelumnya, bahkan menyempurnakan. Dan Quran ini adalah di samping kitab suci umat Islam, termasuk merupakan mukjizat. Orang yang tidak percaya dengan satu ayat saja dari Al-Quran, man kafara bi ayatin minal Quran faqad kafara bil Quran. Tidak percaya satu ayat Al-Quran, itu artinya sama, dia tidak percaya dengan seluruh isi kitab Al-Quran. Na'udzubillah. Dan mukjizat. Di dalam Al-Quran ada tantangan, ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayo. Orang-orang kafir, kalau kamu memang tidak percaya dengan Al-Quran, kamu mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan Muhammad, karangannya malaikat Jibril, sekarang coba buat faktu bisuratin, satu surat saja yang bisa menandingi surat di dalam Al-Quran. Panggil seluruh para ahli, panggil seluruh pakar-pakar yang kamu tahu selain Allah, jika kamu memang benar. Mereka tidak bisa. Pernah ada yang mencoba membuat nandingi surat Fil, ya. Surat Fil itu bunyinya gimana? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, gitu ya. Ada yang membuat surat, dimiripkan surat Fil. Ya didengar sepintas bagus, tapi nggak ada efek ilmu pengetahuan dan makna yang signifikan. Al-Fil gitu bunyinya, ya. Gajah. Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apakah gajah itu? Lahu anfun tawil. Itu hewan yang hidungnya panjang, belalainya panjang. Wa udhunun kabir. Telinganya besar. Ini kalau dibahas, ini tidak mengandung makna apa-apa. Ini hanya mendeskripsikan gajah itu jismun kabir, anfun tawil, udhunun kabir, gitu aja. Tapi kalau surah-surah di dalam Al-Quran itu berbeda. Didengar enak, dikaji, semakin mengkaji, semakin penasaran, semakin menambahkan ilmu, wawasan, pengetahuan kepada siapa saja. Bahkan didengar saja sudah memberi ketentraman di dalam hati. Ini menunjukkan betul-betul mukjizat. Kita ini masih punya mukjizat ini, ya. Jangan dibuat pajangan tok, ya. Quran mak didelen nduk dhuwur lemari. Alhamdulillah Quranku iki wis 10 tahun jek apik. Bencene ora tau dibuka. Sama dengan orang bangga dengan rukuhnya ini, ya, perempuan. Iki rukuhku iki lho, mulai SD sampai saiki lho jek awet, jek apik. Bencene sembayange pendak riayat tok paling, ya. Nah, begitu, ya. Saya kira kitab Al-Quran ini luar biasa, warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping hadis-hadis beliau, ini harus kita jadikan pedoman betul, ya. Kita kaji, ya, jangan hanya sekedar ritual membaca, ya, ditingkatkan, ya, membaca, direnungkan maknanya. Kalau perlu dikaji tafsirnya. Saya kira semakin dibahas Al-Quran ini tidak semakin habis, akan semakin memberi kejutan-kejutan. Kalau kita ingin tenang, sentuhlah Al-Quran, maka akan mendatangkan ketenangan. Kalau kamu ingin mencari ilmu pengetahuan, sentuhlah Al-Quran, maka Al-Quran akan memberi ilmu pengetahuan.
Jadi apapun yang kamu niatkan ketika membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan itu. Itulah kehebatannya ya. Berbeda dengan bacaan-bacaan yang lain atau kitab-kitab agama yang selain Islam, saya kira mungkin sudah tidak orisinil ya. Tapi Al-Quran ini betul-betul dijaga oleh Allah. Ada kejanggalan di dalam Al-Quran soal harokat satu saja. Tidak usah nunggu hitungan hari. Nggak usah nunggu hitungan jam ya. Mungkin hitungan menit pasti akan ketahuan. Karena Allah ini betul-betul menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Gimana caranya menjaganya? Umat Islam ini diberi kemudahan untuk menjaga Al-Quran dengan cara menghafal. Berapa ribu ini penghafal Al-Quran? Juta di muka bumi. Qurannya sama, tidak ada yang beda sedikit pun, sehingga kalau ada orang yang sengaja memalsukan Al-Quran, pasti akan segera diketahui dan pasti akan direvisi. Jadi di dunia ini tidak ada Al-Quran yang berbeda, semuanya sama. Yang dihafalkan dan yang tertulis di dalam mushaf itu semuanya sama. Membaca tidak paham pun juga akan mendatangkan pahala. Ini bedanya Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu ibadah. Meskipun tidak paham, tetap dihitung ibadah. Ibadah itu artinya mendatangkan pahala. Membaca selain Al-Quran tidak termasuk ibadah. Tidak termasuk ibadah. Maka Al-Quran ini istimewa. Al-Quran ini mukjizat. Dan kita yakin ya, Quran itu adalah kalamullah. Apa? Kalamullah, apa artinya kalamullah itu? Firman. Karena ada sebagian umat Islam yang berpendapat Quran itu bukan firman Allah tapi makhluk. Fitnah ini pernah terjadi pada zamannya Imam Ahmad ibnu Hambal. Imam Ahmad sebagai tonggak dan pembela aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap bersikukuh mengatakan dan meyakini bahwa Al-Quran kalamullah. Meskipun pada zaman beliau pemimpin negara itu beraliran Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa Quran itu makhluk. Apa bedanya Quran kalamullah dan Quran itu makhluk? Kalau kalamullah itu firman Allah. Kalau firman itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari zat Allah, sehingga suci. Tapi kalau makhluk, kalau Quran itu dia yakini sebagai makhluk, berarti tidak beda dengan makhluk yang lain, nggak beda dengan pohon, dengan rumput, dengan batu, dengan air. Tapi tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Quran adalah firman Allah. Sampai pun Imam Ahmad ibnu Hambal ini harus masuk penjara, dipenjara oleh penguasa saat itu karena mempertahankan keyakinan Al-Quran kalamullah. Dipenjara, dicambui, ya, disiksa supaya merubah keyakinannya. Tapi Imam Ahmad tetap tidak mau merubah. Dan ini adalah sesuai dengan keyakinan kita ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah. Kalau kita mau menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Kalau kamu mau menyentuh isi, makna, nilai-nilai Al-Quran, kamu harus suci. Hati kamu suci. Ya, hatinya harus suci, tulus, ikhlas. Insya Allah akan mudah terserap. Ini tentang Al-Quran. Liqaulihi ta'ala, krono dawe Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu eling-eling wong kang padha iman kabeh. Sapa allazina?
Aminu podo imano sira kabeh billahi marang Gusti Allah wa rasulihi lan rasuli Allah wal kitabil ladzi nazzala lan marang kitab kang den turungaken apa alladzi ala rasulihi ing atase rasule Allah wal kitabil ladzi anzala lan kitab kang den turunaken apa alladzi min qabl sadurunge kitab Al-Qur'an. Jadi ayat ini mendalilkan bahwa umat Islam, umat yang beriman diperintahkan untuk mempercayai kitab baik yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW maupun kepada Rasul-Rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya 4 kitab suci tadi. Meskipun selain Al-Quran, ya ada yang bilang orisinalitasnya sudah diragukan ya. Tapi itu bukan urusan kita. Yang penting Al-Quran ini mari kita jaga bersama-sama. Saya lanjutkan ya, satu bab lagi. Wal khomisulan perkara sing nomor 5 min syu'abil imani saking pira-pira cabange iman iku al imanu iman percaya bi annal qadara kelawan sak temene qadar atau takdir khairahu takdir apik wa syarrahu lan takdir elek iku minallahi azza wa jalla saking ngarsane Gusti Allah. Kita sebagai muslim mukmin wajib percaya adanya takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Semua itu adalah kehendak Allah. Kadang-kadang kita di sini tuh memang dilematis ya. Kalau semuanya sudah ditakdirkan, buat apa kita ini berusaha? Toh takdir kita sudah ditentukan, kan begitu ya? Wah, kalau perdebatan masalah takdir ini panjang ya. Saya tidak akan terlalu jauh masuk ke situ. Silakan dibaca sendiri perdebatan masalah takdir karena ini berkaitan erat dengan firqah-firqah di dalam Islam ya. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Murji'ah dan lain sebagainya. Silakan dibaca teologi ya, kitab buku teologi atau buku yang berkaitan dengan firqah-firqah, mazhab-mazhab teologi di dalam Islam. Ini kalau bicara takdir udah tidak ada habisnya. Ini sudah mulai zamannya para sahabat sampai sekarang. Karena memang debatable ya, selalu bisa diperdebatkan. Tapi prinsipnya sebenarnya sama. Kebaikan dan keburukan itu sebenarnya adalah kehendak Allah. Dulu pada zaman sahabat sudah pernah ada yang semacam interupsi. Kalau segala sesuatunya itu sudah ditentukan baik buruknya oleh Allah sebelum kita lahir, terus ngapain kita ini bersusah payah berusaha di dalam hidup ini? Maka kemudian dijawab, Rasulullah sendiri mengatakan begitu. Orang kalau sudah ditakdirkan baik, maka oleh Allah orang itu akan dimudahkan menuju jalan kebaikan-kebaikan sebagaimana takdirnya. Begitu juga kata Rasulullah, orang itu kalau hidupnya sudah ditakdirkan buruk, sengsara umpamanya ya, atau susah terus, maka dalam hidupnya Allah juga menyediakan jalan-jalan yang mudah menuju keburukan-keburukan itu. Dan ini adalah hak prerogatif Allah, bukan presiden saja yang punya hak prerogatif ya. Justru presiden ini niru Gusti Allah ya, musyrik ini, nggak boleh ini. Itu hak prerogatifnya Allah.
Dan ini adalah misteri yang kita tidak tahu. Kita ini ditakdirkan buruk apa baik. Maka yang menjadi kewajiban kita ini ikhtiar, ya, berusaha selalu melakukan yang baik-baik dengan harapan mudah-mudahan kita ini memang ditakdirkan menjadi orang yang baik. Ini adalah posisi Ahlussunnah wal Jamaah, seimbang, ya, antara ikhtiar dengan takdir. Memang di dalam Al-Quran ada, ya, sesuatu jika kamu tertimpa suatu kebaikan maka itu adalah dari Allah. Jika menimpa kamu suatu keburukan maka itu ya dari Allah. Tapi ada ayat yang lain mengatakan itu karena diri kamu sendiri. Meskipun karena diri kita, keburukan yang menimpa kita ini, siapa yang menentukan bahwa buruk itu menimpa diri kita? Allah juga kan. Yes, pokoknya gelem gak gelem kita ini wajib percaya adanya takdir baik dan takdir buruk, sambil berharap mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang ditakdirkan baik. Allahumma amin. Ini berdasarkan apa kewajiban kita percaya dengan takdir baik dan buruk? Berdasarkan liqaulihi ta'ala, dawe Allah subhanahu wa ta'ala, qul, katakan wahai Muhammad, kulun utawi saben-saben jiwa, utawi bukan jiwa ini, utawi saben-saben urusan iku min indillahi, saking ngarsane Gusti. Didukung dengan hadis, ini Imam Baihaqi mendatangkan hadis ini menarik, ya. Wali hadisi Abi Hurairah, lan krono hadise Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu fis sahihaini, ing dalam kitab Sahih Bukhari lan Sahih Muslim, sahihain ini. Ihtajja, geger. Ihtajja itu artinya geger atau debat. Sopo Adamu, nabi kita, Nabi Adam, wa Musa lan Nabi Musa. Rasulullah ini menceritakan pernah suatu saat Nabi Adam dan Nabi Musa ini geger berdebat. Faqala Musa, mongko ngucap sopo Nabi Musa, ya Adam, wahai Nabi Adam, bapak moyangku, anta abuna, utawi siro iku abuna bapak kita. Hayyab tanah, panjenengan wis mengecewakan kita. Loh, Nabi Musa ini kendel ya. Wong sama Nabi Khidir saja juga banyak tanya, ya, apalagi sama Nabi Adam. Sampean iki bapak kita, tapi sampean ini telah mengecewakan kita. Wa akhrajtana, lan wis ngetokno sira ing kita minal jannati, saking suar. Gara-gara sampean iki awake dhewe gak sida nduk Momo Nabi Adam dulu nggak makan buah holdi, kita nggak usah susah-susah gini, ya. Kita masih di surga sana. Ini Nabi Musa ini berdebat dan gegeri Nabi Adam. Faqala mongko ngucap lahu marang Musa sapa Adamu Nabi Adam. Dijawab sampai Nabi Adam, ya Musa, Musa, istofaka, wis milih ka ing sira sapa Allah, Gusti Allah, bikalamihi, kelawan iso ngomong langsung marang Gusti Allah. Ini Nabi Musa ini nabi yang diberi keistimewaan, kelebihan bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Wa khatta, lan wis nulis laka kanggo sira at-Taurata, ing kitab Taurat, biadihi, kelawan tangan utawi kekuasaane Gusti Allah. Loh, Gusti Allah ini langsung menulis kitab Taurat untuk Nabi Musa ini.
Jadi Nabi Musa ini diberi kelebihan ya, ini nabi yang cerdas, memang cerdas ini. Cirinya orang cerdas kan banyak tanya ya. Kalau kamu punya anak, kok takon, nah berarti anakmu itu pinter. Jadi kalau punya anak banyak tanya itu ojo disentak ya. Takon itu. Biarkan itu memang tanda-tanda kecerdasan itu banyak tanya. Pokoknya jek cilik ya. Tapi nek wis tuwek kakean takon, iku engko digolongno kaya bangsane Bani Israil jadinya ya. Atalumuni apa awakmu iku arep nyacat aku ala amrin ing atase urusan qaddara kang wis dipesti hu ing urusan sapa Allah dening Gusti Allah alaiya marang aku. Apa awakmu iku katene nyacat urusan sing wis ditakdirna Gusti Allah kanggo aku? Qabla ayyah lukoni oleh nakdirna iku sadurunge qabla ayyah lukoni sadurunge yen to nyiptakaken sapa Allah ni ing ingsun bi arba'ina sanatan kelawan 40 apane sanatan. Allah sudah menentukan takdirnya Nabi Adam ini 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Apa kamu ini mau mencela takdir Allah yang sudah diberikan kepada saya, sudah ditulis 40 tahun sebelum saya lahir? Qala mongko dawuh, awas keliru ini ya. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi. Qala yang terakhir ini dawuhnya Rasulullah. Fahajja mongko ngalahno sapa Adamu Nabi Adam Musa ing Nabi Musa. Debat ini dimenangkan oleh Nabi Adam. Jadi Nabi Musa nggak bisa menjawab ketika Nabi Adam mengatakan saya seperti itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, bahkan takdir saya ini sudah ditulis jauh sebelum saya lahir, yaitu 40 tahun sebelum saya lahir. Apa kamu akan mencaci maki urusan ini padahal ini adalah takdir Allah? Ketika jawaban Nabi Adam seperti ini ya, Nabi Musa kena sekakmat ini ya, tidak bisa jawab. Maka menanglah Adam dalam berdebat soal takdir dengan Nabi Musa. Wabil isnatil madkur lan kelawan isnad sanad sing disebutno ini terakhir ini ansada ngelantunaken na ing kita sopo al Imam Abu Bakar al Baihaqi, Imam Baihaqi tentunya melantunkan syair ini ya. Ini syair ini bagus sekali ini. Qala dawuh sopo Imam al Baihaqi ansada li wis ngelantunaken syair kanggo ingsun sapa Abul Qawaris Junaid Ibnu Ahmad At-Tabari. Syairnya bunyinya begini, al abdu utawi kawula iku zu dojarin duweni ngersula sambat, penggaweane menungso iku sambat ngersula tok. Kate ngaji mendung ngersula, kate ujian waes ngersula. Guru ngene didik ngersula. Ya memang gawane baik. Nek sampean ini menungso berarti cek pantas ya ngersula. Memang Al-Qur'annya bilang begitu, innal insana khuliqa haluan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan halu, cengeng. Nek gak percaya kok bukaan Facebook kancamu. Isine lak sambat tok. Nek wayahe ulang tahun, tapi nek wayahe ulang tahun gak tahu ajak mangan. Mek mameri gambar tok ya. Iku penggaweane menungso. Al adzu dojar. Menungso iku duweni ngersula. Keluh kesah. Warabbu lan pangeran iku dzu qadar, duweni takdir. Menungso iku ngersoloan, pangeran iku
pemegang hak prerogatif berupa takdir. Wadahru lan mongso iku dual, duweni perputaran. Jangan khawatir ya. Masa itu adalah seperti roda. Mungkin kita sekarang ini ada di bawah, suatu saat akan naik. Sekarang siapa yang ada di atas, maka suatu saat juga akan turun. Itu namanya dual ya, perputaran roda waktu. Inna ma'al usri yusra. Kamu harus yakin ini. Setiap kesulitan maka akan disertai dengan yusra, bahkan diulang 2 kali ini di dalam ayat ini ya. Kamu yakin ini? Jadi gak usah ngersuloan ya. Ya ngersulo titik gak apa-apa. Nek ngersulo bawen dino, engko malaikat Israil iku lu ngesakno ya. Wis kesuwen iki. Cek gak kakean ngersulo lah ngono polian ya. Warizqu maksumun. Lan utawi rezeki iku maksumun wis didum. Rezeki ku wis didum kabeh, dadi awakmu gak iso ngeroyok rezekine wong liya. Rezeki ku gak tahu kesasar. Gak tahu kesasar rezeki wis didum dhewe-dhewe. Pawakan sugih ya akeh ya. Nek sampeyan pawakan gak sugih dikai sugih, engko tambah dadi wong rusak. Tapi wis diterima ae ya. Ikhlas ridho. Nek gak percaya iki, syair ini bawahnya ini. Wal khairu lan utawi kebagusan ajma'u fima ihtara khaliquna. Luweh komplit. Ajma'u itu luweh komplit. Ing dalem barang ihtara kang milih sapa khaliquna pangeran kita. Perkara iku nek sing milihno pangeran, maka kebaikannya, keuntungannya pasti komplit. Ini yang kita terjemahkan dalam bahasa yang lain istikharah ya. Sembarang iku nek nentukan ojo lali istikharah. Hasilnya istikharah itu kalau sudah mendapat ridho Allah, maka kebaikannya komplit, gak rugi, gak nyesel, gitu ya. Jadi wal khairu ajma'u, kebagusan iku luwih komplit fima ikhtaro ing dalem barang kang wis milih sapa khaliquna pangeran kita. Nek sing milihno pangeran iku mesti gak ono eleke, bahkan apike iku komplit, termasuk jodoh ya. Aku dilamar wong telu iki bingung, isi horo. Dadono nduk isi horo ping 3 kok jebule sing metu kok iki ya. Ya wis iku pilihane pangeran iku luwe apik. Engko awakmu nek gak ngono iki terusane. Wa fi ihtiyari siwahu al-lu'mu wasyu'mu. Wa fi ihtiyari lan iku ing dalem pilihan nesiwahu liyane Gusti Allah. Nek sing milihno iku liyane Gusti Allah, al-lu'mu utawi akeh cacate, wasyu'mu lan akeh siale utawi eleke ya. Tapi nek sing milihno iku liyane pangeran, rata-rata hasilnya iku gak apik, dadi cacat, dadi elek. Nek wis ngono biasanya getun nguri. Nah, saya kira Quran, hadis dan syair ini yang disampaikan oleh Imam Baihaqi ini sangat baik sekali ya. Di dalam posisi kita ini menempatkan di mana kita ini menghadapi takdir Allah, takdir baik dan takdir buruk. Mudah-mudahan sore ini pengajian bisa memberi manfaat, maslahah, barokah bagi kita semuanya. Allahumma amin. Saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan
bacaan salawat burdah ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli liminal awali muqtahim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.